Halo semuanya, saya Hendi Wijaya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini tanggal 1 Januari 2022, gereja memperingati tentang Hari Sunat Yesus Kristus. Seperti apa uh, makna dari sunat ini yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, ini adalah ikon dari Hari Sunat Yesus Kristus. Ini jatuh pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Anak Allah dipersembahkan di bait suci dan disunat sesuai dengan hukum Taurat yang ada di Israel sejak zaman Abraham. Pada kesempatan ini dia diberi nama Yesus, sesuai yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria yang teramat suci. Sunat perjanjian lama adalah gambaran awal dari baptisan perjanjian baru. Jadi sunat Tuhan kita ini menunjukkan bahwa dia menerima ke atas dirinya tubuh manusia yang sebenarnya dan bukan hanya kelihatannya saja. Tidak seperti yang kemudian diajarkan oleh para bidat tentang kemanusiaannya. Tuhan kita juga disunat karena dia adalah penggenapan atau pemenuhan seluruh hukum Taurat yang dia berikan sendiri melalui para nabi dan nenek moyang. Dalam menggenapi hukum tertulis ini, dia menggantinya dengan baptisan di dalam gereja, seperti yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dengan dia memberi dirinya disunat untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah betul-betul manusia yang sejati, yang mengambil daging kemanusiaan dari perawan Maria, supaya dia bisa menyucikan daging itu, menggenapi hukum Taurat di dalam daging itu, dan memberikan kesempurnaan atau kegenapan hukum Taurat kepada kita semua, di mana selama ribuan tahun manusia itu gagal memenuhi atau menggenapi hukum Taurat. Hanya Kristus yang menjadi daging dan disunat inilah yang menggenapi atau memenuhi hukum Taurat itu secara sempurna. Oleh sebab itu, ada nyanyian Troparion dan Kontakion untuk memperingati hari sunat ini, di mana dia disunat pada hari ke-8. Ini menunjukkan bahwa pada hari ke-8 lah hukum Taurat itu digenapi, artinya keselamatan itu tergenapi sebab ketika kita bisa menggenapi atau melakukan hukum Taurat itu, keselamatan itu diberikan kepada kita. Nah, hari ke-8 di mana Yesus itu disunat menunjukkan bahwa ini adalah hari keselamatan kita, bahwa kita memasuki satu kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, dan itu adalah hari yang ke-8. Nah, saudara-saudara, Tuhan dengan rendah hati menerima sunat itu menunjukkan dia adalah Allah yang baik, Allah yang membersihkan kegagalan atau dosa kita dalam menaati hukum Allah. Dan sekarang dia memberikan dunia keselamatan itu. Dan melalui sunatnya menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan keselamatan atau hari ke-8 kepada kita. Dan kita tahu bahwa ketika hukum Taurat ini digenapi, sunat ini bukanlah secara lahiriah seperti dalam praktek dalam perjanjian lama, tetapi ini menjadi sunat secara spiritual atau secara batiniah, bahwa kita telah menjadi ciptaan baru, artinya kita mengalami sunat Kristus dan menjadi manusia baru atau ciptaan baru. Sunat dalam perjanjian lama itu memang adalah gambaran awal dari baptisan perjanjian baru. Tetapi menjadi ciptaan baru, mengalami sunat Kristus, itu berarti kita menerima baptisan perjanjian baru. Apa artinya baptisan? Baptisan artinya kita bersama dengan Kristus disunat, artinya menggenapi hukum Taurat tersebut. Baptisan berarti kita mengalami satu kelahiran baru, di mana Kristus itu mati dan bangkit, dan kita juga mengalami hal yang sama, yaitu kita mati dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan itulah artinya kita disunat bersama dengan Kristus. Dan Kristus menjadi buah sulung, menjadi yang pertama disunat untuk memberikan kita sunat yang sejati. Bukan seperti di dalam sunat perjanjian lama, tetapi penggenapan sunat perjanjian lama, atau yang disebut sebagai sunat perjanjian baru,
atau baptisan perjanjian baru, atau baptisan kelahiran baru menjadi ciptaan baru atau manusia baru. Dan itulah arti sunat yang kita peringati hari ini pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Dan kita lihat ikon ini, Maria, perawan Maria membawa bayi Yesus yang berumur 8 hari kepada Simeon di bait Allah untuk disunat. Dan pada hari ke-8 inilah nama Tuhan, yaitu Yesus, itu diberi nama yang artinya adalah keselamatan, sehingga memang hari ke-8 ini adalah hari yang kekal, hari keselamatan kita, dan ini jatuh pada tahun baru 1 Januari. Sehingga ada satu makna yang baru ketika kita memperingati tahun baru setiap tanggal 1 Januari, yaitu ini adalah mengingatkan kita adalah hari soteria atau hari keselamatan itu, di mana kita mengalami kelahiran baru, baptisan kita terus diperbarui setiap tahun, sehingga kita makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus, dan ini menjadi tujuan kita dilahirkan baru oleh Allah melalui sunat Kristus atau sunat dari Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, peringatan setiap tahun baru atau tanggal 1 Januari ini bukan hanya sekedar kita berkumpul bersama dengan keluarga ataupun sahabat merayakan tahun baru, tetapi tahun baru ini adalah tahun kelahiran baru kita, tahun keselamatan kita. Tanggal setiap 1 dan seterusnya merupakan satu momentum, langkah awal, langkah pertama kita masuk kembali ke dalam keselamatan kita setiap tahun, setiap hari kita semakin diperbaharui. Sehingga 1 Januari ini mengingatkan kita bahwa, oh iya, saya sudah lahir baru, saya menjadi ciptaan baru, saya sudah disunat di dalam Kristus, dan maka kita akan mulai menghidupi, menumbuhkan, dan menyempurnakan, mengerjakan keselamatan kita mulai hari ini 1 Januari dan seterusnya. Sampai tahun depan kita mengalami terus secara siklus sampai kita menjadi semakin sempurna. Sehingga tahun baru, setiap tahun baru ini adalah satu awal yang bagus kita untuk mengingat keselamatan kita dan mengerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ada beberapa refleksi yang ingin saya berikan ketika kita menjalani tahun baru ini. Mengapa perlu mendengarkan apa kata gereja dan tidak mendengarkan satu orang yang menentang gereja atau ajarannya, meskipun dia adalah seorang pemikir atau seorang filsuf atau seorang teolog yang besar? Sebab gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan karena gereja dipimpin oleh ilham Roh Kudus. Gereja mewakili dunia yang kudus, hutan pohon berbuah yang dipelihara. Jika seseorang bangkit melawan dunia yang kudus, itu berarti dia tidak kudus, dan mengapa harus mendengarkan dia? Gereja adalah sebuah kandang, kata Saint John Chrysostom yang bijaksana. Jika kamu berada di dalamnya, serigala tidak masuk. Tapi jika kamu keluar, binatang buas akan menangkapmu. Jangan jauhkan dirimu dari gereja. Tidak ada yang lebih kuat daripada gereja. Gereja adalah pengharapanmu, gereja adalah penyelamatmu, gereja lebih tinggi dari surga. Gereja lebih keras daripada batu. Gereja lebih luas daripada dunia ini. Gereja tidak pernah menjadi tua, tapi selalu memperbarui dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, setiap tahun baru, setiap 1 Januari, kita masuk ke dalam hari ke-8 dan kita mulai mengerjakan pembaruan diri kita setiap harinya. Nah, saudara-saudara, ada seorang peziarah bertanya kepada seorang rahib di Gunung Athos, apa yang biasa kamu lakukan di dalam gereja? Tanya peziarah itu. Kemudian rahib itu menjawab, tidak ada. Lalu peziarah itu keheranan, tidak ada. Jadi, apa yang kamu lakukan ketika kamu ada di dalam gereja? Dan rahib itu pun menjawab demikian. Apakah bayi melakukan sesuatu ketika ia masih di dalam kandungan? Di dalam kandungan ibunya, ia hanya makan dan tumbuh sampai waktu kelahirannya. Dan kita juga melakukan hal yang sama. Di dalam gereja kita sedang menunggu dengan dia dan berdoa. Di dalam gereja kita diberi makan dalam perjamuan kudus. Dan melalui pertolongan rahmat Allah kita tumbuh dan berkembang sampai waktunya tiba untuk dilahirkan ke dalam kehidupan kekal. Ini yang kita lakukan. Kita bertumbuh hanya di dalam gereja, melalui sakramen, melalui makan tubuh dan darah Kristus.
Karena itu adalah makanan yang kekal. Itu adalah roti yang turun dari surga yang memberikan kita satu energi yang kekal bagi kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Itulah sebabnya kita ada di dalam gereja, bertumbuh di dalam gereja, dan menyempurnakan diri kita di dalam gereja, memperbarui diri kita di dalam gereja. Nah, saudara-saudara, refleksi berikutnya adalah dari Mazmur 34 ayat 15. Di situ dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kata-kata ini terungkap adalah upaya kita, mengapa kita harus bekerja ketika kita masih hidup di atas bumi atau di dunia ini yang material dan bertubuh jasmani ini. Lalu karya apa yang harus kita kerjakan? Ada dua macam perbuatan. Pertama, menghindari kejahatan, atau yang kedua, melakukan kebaikan. Mengenai apa yang baik dan jahat, memang hati nurani kita bisa memberitahu. Tetapi ini tidak lengkap dan tidak jelas kadang-kadang. Karena memang hati nurani kita sudah digelapkan oleh dosa. Tetapi ajaran Kristus, firman Allah, menjelaskan kepada kita dengan lengkap dan jelas mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti di dalam kata pemazmur ini, lakukanlah yang jahat, lakukan yang baik. Mengapa? Karena di dalam kitab suci terkandung semua yang jelas, mana yang baik dan mana yang jahat. Apa yang diminta Allah dari kita? Dia bertanya bahwa karena altar kita selalu menghadap ke timur, maka jiwa kita juga harus diarahkan menuju kebaikan. Untuk meninggalkan kejahatan di belakang kita, untuk meninggalkan kejahatan dalam bayang-bayang, meninggalkan kejahatan di jurang pelupaan, meninggalkan kejahatan dalam kegelapan masa lalu, sehingga dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, kita mengembangkan diri kita menuju kebaikan, memikirkan tentang yang baik, merindukan kebaikan, berbicara tentang kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan mencari pembangun, bukan perusak. Barang siapa yang membangun kebaikan, dia menghancurkan kejahatan. Tapi dia yang berpaling pada kejahatan, maka dengan cepat melupakan bagaimana membangun kebaikan dan akhirnya dia menjadi pelaku kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan kita, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam Roma pasal 12 ayat 9. Benci kejahatan, tetapi jangan membenci orang yang melakukan kejahatan, karena dia memang sakit. Jika bisa, sembuhkan orang yang sakit, tetapi jangan bunuh dia dengan kebencianmu. Menaati yang baik dan hanya yang baik, karena kebaikan berasal dari Allah. Karena Allah adalah harta simpanan semua yang baik. Mari kita berdoa di awal tahun yang baru ini. Ajarilah kami untuk menghindari kejahatan dan melakukan kebaikan bagi sesama kita untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita sendiri. Amin. Terima kasih saudara. Semoga hari sunat Yesus Kristus ini dan berbagai renungan refleksi yang saudara-saudara dengar ini bisa menjadi satu pembaruan baru dalam diri kita menjalani tahun baru 2022 ini dengan penuh pengharapan di dalam Kristus, sebab Dia sudah menjadi batu keselamatan kita. Dia sudah memberikan dirinya kepada kita, menggenapkan apa yang menjadi kekurangan kita, menjadi satu kesempurnaan yang kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita. Amin. Thank you semuanya. Tuhan berkati kita semua.